Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Alhamdulillahilladzi ja'ala al-abna'a yumnil aba'i nura wa ja'alahu li qulubihim masarra wa awsa bihim wa bitarbiyatihim bil kitabi was sunnati karratan ba'da karrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan wa'ada wa ilaha husna wa ziyadah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi aqama bihi manabirul imani wa rafa'a imadah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina istakhlafu ala dinihi wa malakahum qiyadah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Lewat mimbar yang mulia, Al-Fakir berwasiat khususnya kepada pribadi Al-Fakir dan umumnya kepada jamaah salat Jumat yang hadir maupun yang mendengar lewat pengeras suara untuk senantiasa menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti melaksanakan petunjuk-petunjuknya, baik yang tertera di dalam Alkitab maupun yang termaktub di dalam As-Sunnah, tentu dalam kapasitas kita sebagai orang awam dengan cara memahami petunjuk-petunjuk yang dijabarkan oleh ulama yang mumpuni, yang ahli dalam beristihad. Lewat mimbar yang mulia ini pula, Al-Fakir mengajak untuk meluangkan waktu dan pikiran sejenak untuk merefleksi ulang tentang bagaimana sesungguhnya konsep Islam dalam pendidikan anak, selaras dengan awal pembelajaran yang akan anak-anak kita masuki. Manakala kita mendengar doa yang dimohonkan oleh anak, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, doa ini menjadikan kita bersyukur, tetapi juga sesungguhnya mensiratkan kita perlunya untuk bertafakur. Hampir setiap orang menerjemahkan doa ini dengan terjemah sebagaimana lengkapnya adalah Tuhanku, berilah ampunan kepadaku dan berilah ampunan kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Hampir setiap orang menerjemahkan kama rabbayani dengan terjemah sebagaimana,
Tetapi ada seorang ulama yang ahli dalam bahasa sekaligus juga ahli dalam sejarah mengemukakan bahwa yang lebih tepat sesungguhnya terjemahnya bukan menjadikan kaf itu kaflit tasbih, tetapi kaflit takdir, sehingga terjemah yang paling tepat adalah sebanding. Ya Allah, ampunilah aku dan ampuni kedua orang tuaku, sayangilah mereka, berilah rahmat kepada mereka sebanding dengan mereka ketika mendidik di waktu kecil. Artinya rahmat yang Allah turunkan kepada kita melalui doa anak-anak kita bukan sebanding dengan doanya, tetapi sebanding upaya kita dahulu ketika mereka kecil memberikan pendidikan yang tepat kepada anak-anak. Andaikan ada di antara kita tidak memiliki kepedulian yang serius kepada anak-anak, tentu walaupun doa itu berulang-ulang diungkapkan atau dipohonkan oleh anak-anak, maka tetap saja rahmat dan kasih sayang Allah turun sebanding dengan upayanya ketika memberikan pendidikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu apa ranah yang dicapai dalam sebuah pendidikan? Ranah yang pertama adalah tarbiyah ruhiyah, dan ini merupakan ranah yang utama, mendidik jiwa mereka dari yang tidak benar menjadi benar. Lalu baru ranah yang kedua tarbiyah akliyah, mendidik mereka dari yang tidak tahu menjadi tahu. Lalu yang terakhir adalah tarbiyah jismiyah, mendidik mereka dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari tiga ranah itu sesungguhnya PR besar kita, bahkan PR besar bangsa kita saat ini adalah ranah yang pertama, bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang parameternya bermula dari kesuksesan memberikan pendidikan jiwa kepada mereka. Orang-orang sufi memberikan teori untuk keberhasilan tarbiyah ruhiyah dengan tiga teori. Yang pertama adalah teori fitrah ilahiyah, yang kedua adalah teori musyahadah, dan yang terakhir adalah teori riyadhah. Secara umum izinkan Al-Faqih memberikan penjelasan singkat. Yang pertama adalah tentang riyadhah atau pelatihan. Kebenaran tidak akan terjadi kecuali awalnya harus dipaksakan. Kemudian diarahkan untuk selalu dilakukan secara berulang-ulang. Setelah dilakukan secara berulang-ulang, maka kemudian akan mengkristal menjadi kebiasaan. Dan manakala sudah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi karakter atau kepribadian. Maka ada penetapan yang sangat populer di kalangan mereka bahwa tabi'ah minal adat wal adat minal a'malil mutakarrirah. Karakter atau kepribadian anak itu dibentuk dari pembiasaan. Kalau pembiasaannya baik, maka memiliki karakter yang baik. Sedangkan kebiasaan itu terbentuk dari al-a'malul mutakarrirah, pengerjaan atau melaksanakan aktivitas kebenaran secara berulang-ulang. Dalam persoalan kebenaran, para ulama ahli tasawuf memberikan rumus bahwa awalnya anak harus diajarkan atau dibiasakan mengerjakan berulang-ulang minimalnya 40 kali secara terus-menerus, tidak putus-putus. Dahulu para kiai di pondok-pondok pesantren menerapkan konsep itu. Ketika anak santri baru masuk ke pondok, maka anak santri diberi amanat, bahkan di-backup oleh kiai untuk melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari terus-menerus tanpa putus-putus, dan itu terbukti efektif. Mereka terbiasa melakukan sholat berjamaah, dan akhirnya sholat berjamaah menjadi karakter dan kepribadian mereka. Dewasa ini tidak mendapatkan perhatian dari kalangan orang tua.
Lalu yang kedua adalah musyahadah. Musyahadah itu secara harfiah artinya adalah pemandangan yang disaksikan. Maka anak membutuhkan pemandangan-pemandangan baik yang disaksikan setiap hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, maupun di lingkungan masyarakat. Karena pemandangan-pemandangan itu akan sangat berpengaruh terhadap keinginan anak untuk melakukan perbuatan. Anak cenderung mengikuti apa yang dilihat, bukan cenderung mengikuti apa yang didengar. Silakan orang tuanya berulang kali menyuruh anaknya untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kalau tiba-tiba mata anaknya melihat orang tua yang baru menyuruhnya duduk di depan televisi, maka anak tergerak hatinya untuk melihat TV. Dan teori psikologi mengatakan saat itu anak mengalami split personality atau keterpecahan jiwa. Ini juga hampir tidak mendapatkan perhatian di kalangan kita. Atau mungkin di lingkungan rumah sudah terbentuk, di lingkungan pendidikan sudah terbentuk, tetapi kita abai ketika anak itu melihat pemandangan di lingkungan masyarakat. Dan saat itu terjadi tarik menarik, faktor lingkungankah yang kuat atau faktor keluarga dan pendidikan yang kuat. Ketika yang kuat lingkungan, maka anak tidak akan terbentuk menjadi anak yang berkarakter baik. Kita tidak boleh abai. Meskipun kita terlahir sebagai orang baik, istri kita terlahir sebagai orang baik, boleh jadi karena faktor lingkungan anak kita tidak menjadi anak yang baik. Bukankah kita melihat air dari bukit keluar dari sumber yang jernih, tetapi sampai di sini di sumber air itu kotor, padahal asalnya bersih, asalnya jernih. Mengapa? Karena di perjalanannya bersinggungan dengan kotoran-kotoran. Dan inilah faktor milieu atau lingkungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah fitrah ilahiyah. Fitrah ilahiyah itu adalah bakat pembawaan baik yang Allah anugerahkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita terlahir sudah dengan warna yang baik, bukan warna putih, warna yang baik. Itulah arti fitrah yang sesungguhnya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang terlahir, anak siapapun, terlahir dalam keadaan fitrah, memiliki bakat pembawaan baik. Tinggal bakat pembawaan baik itu ditumbuh kembangkan, dijaga oleh siapa? Oleh tiga tadi, oleh keluarga, oleh pendidikan, oleh lingkungan. Lalu yang terakhir kali, ternyata kebaikan anak atau karakter baik anak juga disuplai oleh kebaikan orang tuanya. Jangan pernah kita mengatakan dulu kenakalan anak-anak sebelum kita introspeksi apakah sebetulnya kita tidak tergolong sebagai orang yang masuk dalam kategori kenakalan orang tua. Dahulu ada seorang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau adalah beliau cocok untuk contoh tema pada kesempatan khutbah kali ini. Beliau adalah imam tabi'in, pimpinan generasi tabi'in. Jika generasi tabi'in pimpinannya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri, maka tabi'in adalah Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau satu intelektualitasnya luar biasa, sampai-sampai ada ulama sejarah yang menyebut wala ansohu lihadil umat min Abdillah bin Mubarak. Tidak ada orang yang piawai memberikan nasihat kepada umat kecuali Abdullah bin Mubarak. Lalu apalagi daripada beliau, setiap kali bulan Ramadan tidak pernah buka di rumah, tetapi mencari perkampungan yang banyak orang miskin, orang fakir. Kemudian beliau mengajak buka bersama, dibawalah 2 kantong, 1 kantong isinya kurma, 1 kantong isinya tilam. Menjelang maghrib, beliau menggelar kurmanya, lalu mengatakan kepada orang-orang yang diundang, silakan makan, nanti sehabis makan sholat maghrib, dan tolong biji kurmanya jangan
dikumpulkan. Seorang jamaah bertanya, untuk apa Imam Abdullah bin Mubarak nanti selepas sholat maghrib bawa kemari biji kurmanya ditukar dengan dirham? Kalau yang punya biji kurma 10 maka ditukar 10 dirham. Kalau yang punya biji kurma 20 maka 20 dirham. Sepanjang sejarah belum pernah saya menemukan orang yang sedermawan Imam Abdullah bin Mubarak. Ternyata kebaikan Imam Abdullah bin Mubarak itu atas suplai kebaikan orang tuanya. Sesungguhnya orang tuanya itu orang biasa. Menurut riwayat Abdullah bin Abbas, menurut riwayat dari seorang ulama, bahwa ayahnya Mubarak itu hanya menjaga kebun dengan upah yang standar, tetapi memiliki kelebihan satu, disiplin sesuai dengan jam kerja. Ketika kerja jam 7 sampai jam 2 maka beliau lakukan itu, dan di saat-saat senggang atau istirahat kerja beliau tidak lupa untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Mubarak itu setiap kali mendapatkan upah atau gaji kerja sebagai penjaga kebun, selalu gajinya dibagi 3. Sepertiga untuk kebutuhan sehari-hari, sepertiga untuk ditabungkan menjaga kalau ada kepentingan yang besar, dan yang sepertiga secara rutin disedekahkan kepada fakir miskin. Itu dilakukan. Lalu siapa istrinya? Istrinya adalah digambarkan oleh mertuanya sebagai orang yang tadinya lumpuh, orang yang matanya buta, orang yang telinganya tuli. Saat itu Imam Mubarak mengira bahwa itu adalah kenyataan yang sesungguhnya, tetapi sesungguhnya sebuah gambaran bahwa istrinya itu kakinya tidak pernah melangkahkan menuju ke tempat maksiat, matanya tidak pernah melihat yang diharamkan oleh Allah, telinganya tidak digunakan untuk mendengar isu hoak, riba, dan segala yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhir-akhir ini marak di medsos kita. Inilah ma'asyiral muslimin, dengan dari sumber ayah, gen ayah yang seperti Mubarak dan gen ibu seperti istrinya Mubarak, terlahirlah seorang ulama yang sangat terkenal, yaitu Imam Abdullah bin Mubarak. Inilah konsep tasawuf yang akhir-akhir ini sudah mulai abai, tidak mendapatkan perhatian serius dari kalangan kita umat Islam. Maka wajar manakala kenakalan remaja merajalela. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amartum wa amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa tanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala anbiya'ika wa rusulika wa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin wa amma
baqiyati sahabati wa tabi'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli taqwa wal ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhulmi wal ma'siyah. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli bid'ati wad dhalalah. Allahumma suqilaina min rahmatika ma yuhdina wa anzil alaina min barakatika ma yakfina wadfa' anna min balaika ma yuhdina wadfa' anna min balaika ma yuhdina wadfa' anna min balaika ma yuhdina wa alihna min al-amali sholih ma yunjina wa jannibna min al-amali sayyi ma yuhdina wa adib ilaina min hidayatika ma yuqarribuna min mahabbatika wa yuhdina wa qadifihim wa afina dhahira wa batina min kulli ma fina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la